Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan cara melakukan regresi dengan respon kualitatif menggunakan aplikasi Fuse sebagai tugas praktikum dari mata kuliah Ekonometrika 2 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME. Dengan saya sendiri, Nahiyatun Nafsiyah NPM 1911021020 dan rekan saya Lulu Subrihatin NPM 1911021008. Model regresi dengan respon kualitatif terdiri dari 3 model. Yang pertama ada model probabilitas linier atau linear probability model atau biasa disebut dengan model LPM. Kemudian yang kedua ada model logit dan yang ketiga ada model probit. Data yang kami gunakan untuk praktikum ini adalah data bab 10 buku Agus Widarjono edisi keempat, di mana untuk variabel dependent atau variabel terikatnya yaitu Y sama dengan kepemilikan rumah, 1 untuk yang memiliki rumah dan 0 untuk yang tidak memiliki rumah. Dengan variabel independen atau variabel bebas terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Di mana X1 adalah pendapatan, X2 adalah status pernikahan, 1 untuk menikah dan 0 untuk yang belum menikah. X3 adalah jumlah anggota keluarga, X4 adalah tingkat pendidikan, dan X5 adalah umur kepala keluarga. Langsung saja untuk model yang pertama adalah model probabilitas linier. Cara melakukan regresi dengan menggunakan model LPM, caranya kita buka aplikasi Fuse terlebih dahulu, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik Create a New eFuse Workfile. Kemudian untuk workfile struktur tipe ini kita pilih unstruktur. Kemudian untuk observasinya kita lihat data di buku Agus di bab 10 ada 1000 observasi. Kita tuliskan 1000, kemudian kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik Quick Empty Group. Kemudian kita klik Edit Plus Minus, dan kemudian kita copy data dari Excel ke dalam aplikasi Fuse. Kemudian kita klik kembali Edit Plus Minus, kemudian kita klik Yes. Cara melakukan regresi dengan menggunakan model LPM, caranya kita klik variabel dependentnya terlebih dahulu yaitu Y, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian kita klik X1, X2, X3, X4, X5, kemudian klik kanan Open as Equation. Setelah itu kita pindahkan konstanta ke depan, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasil regresi dengan menggunakan model LPM sebagai berikut. Untuk interpretasi lebih lanjut akan saya jelaskan berikut ini. Berikut ini hasil regresi dengan menggunakan model LPM. Yang pertama konstanta sebesar min 0,354927, kemudian X1 sebesar 0,000705, X2 sebesar 0,226339, X3 sebesar 0,013897, X4 sebesar 0,023320, dan X5 sebesar 0,009905. Berikut ini adalah interpretasi hasil regresi dengan menggunakan model LPM. YI sama dengan min 0,354927 plus 0,000705X1I plus 0,226339X2I plus 0,013897X3I plus 0,023320X4I plus 0,009905X5I, di mana konstanta sebesar min 0,354927 menunjukkan besarnya probabilitas rumah tangga ketika semua variabel independen adalah 0. Karena nilai probabilitas tidak pernah negatif, maka nilai probabilitas mempunyai rumah adalah 0. Kemudian variabel X1 sebesar 0,000705 menunjukkan bahwa ketika pendapatan naik sebesar $1.000, maka probabilitas mempunyai rumah akan meningkat sebesar 0,000705 atau sebesar 0,07%.
Kemudian variabel X2 sebesar 0,226339 menunjukkan bahwa ketika sudah menikah, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,226339 atau sebesar 22,6%. Kemudian variabel X3 sebesar 0,013897 menunjukkan bahwa ketika jumlah keluarga bertambah 1 orang, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,013897 atau sebesar 1,38%. Kemudian untuk variabel X4 sebesar 0,023320 menunjukkan bahwa ketika tingkat pendidikan kepala keluarga naik 1 tahun, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,023320 atau sebesar 2,33%. Kemudian variabel X5 sebesar 0,009905 menunjukkan bahwa ketika umur kepala keluarga bertambah 1 tahun, maka probabilitas mempunyai rumah akan naik sebesar 0,009905 atau sebesar 0,99%. Berikut penjelasan saya mengenai model LPM. Untuk model logit dan juga model probit akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lulu Suprihatin. Baik, selanjutnya saya Lulu Suprihatin akan melanjutkan penjelasan dari Nahiatun Nafsiyah tentang model logit. Untuk estimasinya, kita menggunakan aplikasi eViews dengan cara klik Y, tekan Ctrl, lalu klik X1, X2, X3, X4 dan X5, lalu klik kanan, pilih Open, lalu Ask a Question. Lalu kita pindahkan konstanta ke depan. Kita pilih metodenya yang binaris. Lalu kita pilih. Karena kita mengestimasi model logit, maka kita memilih atau menceklis model logit. Lalu tekan OK. Ini merupakan hasil estimasi dari model logit. Selanjutnya, untuk menghilangkan heteroskedastisitas, kita dapat mengestimasi ulang. Terlebih dahulu kita meng-save hasil estimasi ini dengan nama equation_logit. Klik OK. Lalu copy objek. Kita estimasi ulang. Lalu kita pilih option menggunakan Huber-White. Lalu kita klik OK. Ini merupakan hasil estimasi logit dengan menggunakan metode Huber-White agar menghilangkan heteroskedastisitas. Baik, untuk hasil estimasi dari model logit dapat dilihat di sini merupakan kita ambil dari aplikasi eViews. Ini merupakan model logit tanpa menggunakan metode Huber-White, dan ini merupakan hasil regresi model logit dengan menggunakan metode Huber-White untuk menghilangkan heteroskedastisitas. Di sini terdapat perbedaan, yaitu standar errornya lebih besar dibandingkan model logit tanpa menggunakan metode Huber-White. Untuk interpretasi hasil regresi model logit sendiri, yaitu di mana konstanta sebesar min 4,8883 plus 0,0084 X2I plus 1,0787 X3I plus 0,0460 X4I plus 0,1308 X5I plus 0,0554 X6I, di mana untuk konstanta tidak mempunyai arti, sedangkan untuk antilog 0,0084 adalah 1,0084, yang berarti setiap kenaikan pendapatan $1.000 kategoris beribus, probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,0084 atau sekitar 0,84%. Selanjutnya yaitu antilog 1,0787 adalah 2,941, yang berarti jika seseorang sudah menikah,
ceteris paribus, maka probabilitas memiliki rumah naik sebesar 2,941 atau sekitar 194,1% dibandingkan orang yang belum menikah. Selanjutnya yaitu antilog 0,0460 adalah 1,0471 yang berarti jika jumlah anggota keluarga bertambah 1 orang, ceteris paribus, maka probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,0471 atau sekitar 4,71%. Selanjutnya yaitu antilog 0,1308 adalah 1,140 yang berarti jika tingkat pendidikan kepala keluarga naik 1 tahun, ceteris paribus, maka probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,140 atau sekitar 14%. Selanjutnya yaitu antilog 0,0554 adalah 1,0570 yang berarti jika umur kepala keluarga naik 1 tahun, ceteris paribus, maka probabilitas memiliki rumah naik sebesar 1,0570 atau sekitar 5,7%. Selanjutnya yaitu model probit. Untuk estimasi model probit, kita juga menggunakan aplikasi Ifuse untuk menganalisisnya. Dengan cara yang sama yaitu klik Y lalu tekan Ctrl, klik X1, X2, X3, X4, dan X5, lalu tekan atau klik kanan, open as equation. Kita pindahkan konstanta ke depan. Kita ubah metodenya dengan metode binary. Lalu kita pilih probit, klik OK. Ini merupakan hasil regresi dari model probit, di mana dapat kita lihat di sini. Ini merupakan hasil dari Ifuse tadi yang sudah saya copy ke PPT. Interpretasi hasil regresi model probit. Nilai koefisien model probit tidak dapat diinterpretasikan secara langsung, yaitu kita harus menghitung marginal efeknya. Misalnya, kita mengambil tingkat pendapatan rumah tangga sebesar $50.000 dengan status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikan selama 18 tahun dan 16 tahun, serta umur kepala keluarga 50 tahun. Jadi kita membandingkan antara tingkat pendidikan kepala keluarga selama 18 tahun dan selama 16 tahun. Untuk pertama yaitu kita memasukkan dari hasil regresi model probit, memasukkan X1, X2, X3, dan X4 serta X5, mendapatkan hasil 1,15 atau dapat dilihat dari tabel berdistribusi normal atau tabel Z sebesar 0,3749. Sedangkan yang kedua yaitu untuk tingkat pendidikan kepala keluarga selama 16 tahun menghasilkan 1,00 atau dapat dilihat dari tabel distribusi normal atau tabel Z sebesar 0,3413. Jadi penurunan tingkat pendidikan kepala keluarga dari 18 tahun menjadi 16 tahun dengan jumlah pendapatan sebesar $50.000, status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, dan umur kepala keluarga 50 tahun, probabilitas memiliki rumah akan turun sebesar 0,0336 atau 3,36%. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang model regresi dengan respon kualitatif. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.